Slowly kisses passing by the river. Mari kita belajar mengenai pengertian alat pemuas kebutuhan dan jenis-jenisnya. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu barang dan jasa. Alat pemuas kebutuhan berupa barang adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan memiliki wujud sehingga bisa dilihat dan diraba. Sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang tidak berwujud. Berikut adalah jenis-jenis alat pemuas kebutuhan ekonomi yang dikutip dari buku Ensiklopedia Kebutuhan Manusia karya Wahab 2020. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Ada barang konkret, yaitu barang pemuas kebutuhan yang bisa dilihat secara fisik, contohnya buku pelajaran. Dan ada barang abstrak, yaitu alat pemuas kebutuhan yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, contohnya kasih sayang orang tua. Yang kedua ada berdasarkan kelangkaan. Ada barang ekonomi, yaitu barang pemuas kebutuhan yang terbatas, sehingga diperlukan pengorbanan biaya untuk bisa mendapatkannya, contohnya sembako. Dan yang kedua ada barang bebas, yaitu barang pemuas keperluan yang tersedia melimpah dan tidak membutuhkan pengorbanan untuk didapat, contohnya seperti udara, sinar matahari. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Barang bergerak yaitu barang yang bisa menjadi jaminan kredit jangka pendek, contohnya seperti perhiasan. Dan ada barang tetap atau tidak bergerak yaitu benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan kredit jangka panjang, contohnya rumah dan tanah. Yang keempat berdasarkan proses pembuatan. Yang pertama ada barang mentah yaitu benda yang harus diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang kedua itu ada barang setengah jadi yaitu benda yang sudah menjalani proses pengolahan tetapi masih harus diolah lagi sebelum bisa digunakan. Yang kelima berdasarkan hubungan dengan barang lain. Ada barang substitusi yaitu barang yang bisa menggantikan keberadaan benda lain. Contohnya ikan pengganti daging. Dan ada barang komplementer yaitu benda yang berfungsi sebagai pelengkap pengguna benda lain. Contohnya ada bahan bakar pada kendaraan. Dan yang terakhir berdasarkan tujuan penggunaan, ada barang konsumsi, yaitu barang yang dapat digunakan secara langsung, contohnya seperti pakaian, dan ada barang modal, yaitu benda yang dimanfaatkan untuk menghasilkan benda lain, contohnya traktor untuk petani menghasilkan padi.